Ini adalah makanan terbaik untuk membersihkan penyumbatan pada pembuluh darah. Apa saja? Simak setelah yang satu ini. Kali ini saya akan sharing mengenai makanan-makanan yang bisa kita konsumsi untuk membersihkan pembuluh darah yang tersumbat. Oke, jadi kita langsung saja mulai dari mengenai penyumbatan pembuluh darah itu sendiri. Nah, seringkali orang berpikir bahwa yang menyumbat pembuluh darah adalah kolesterol. Semua orang berpikir begitu ya, karena hal itu paling sering dibicarakan. Oh, kalau orang punya masalah tinggi kolesterol, pasti pembuluh darahnya tersumbat. Belum tentu, karena kolesterol tidak langsung menyumbat, tetapi plaklah yang menyumbat pembuluh darah. Ini yang menjadi masalah karena banyak orang menganggap kolesterol sama dengan plak, padahal kolesterol dan plak adalah dua hal yang berbeda. Nah, jadi kalau kita bicara tentang penyumbat pembuluh darah, benar, memang plak yang menyumbat, tetapi plak itu isinya bukan hanya kolesterol. Nah, apa saja isi dari plak penyumbat itu? Jadi plak yang menyumbat pembuluh darah selama ini tidak hanya berisi kolesterol, masih banyak hal-hal lain atau bahan-bahan lain yang turut menyumbat dan berkontribusi membentuk plak. Contohnya apa saja? Selain kolesterol ada kalsium. Kalsium juga merupakan salah satu bahan pembentuk plak. Kemudian ada biofilm, yaitu kumpulan mikroorganisme seperti bakteri dan virus SLE yang berkumpul menjadi satu dan melekat di pembuluh darah. Itu disebut biofilm, dan kontribusinya pada plak cukup besar. Selain itu, ada juga protein, seperti jaringan ikat. Salah satu yang paling sering kita dengar adalah kolagen, yang juga merupakan bahan pembentuk plak. Jadi kalau Anda berpikir, oh yang menyumbat hanya kolesterol, itu tidak benar. Kolesterol memang berkontribusi, tetapi bukan satu-satunya. Lalu pertanyaannya, kenapa pembuluh darah kita bisa tersumbat? Pertanyaan yang bagus, kenapa bisa tersumbat? Awalnya terjadi luka. Kita sering mendengar kolesterol, karena itulah yang paling sering dibicarakan. Nah, kolesterol sebenarnya adalah semacam plester, suatu mekanisme perlindungan tubuh ketika terjadi luka di pembuluh darah. Kolesterol berfungsi seperti plester yang menutupi luka. Jadi yang seharusnya ditanyakan adalah bukan kenapa kolesterol menumpuk, tetapi mengapa ada luka di pembuluh darah. Inilah yang jarang diperhatikan orang. Kolesterol muncul karena ada luka. Tanpa luka, kolesterol juga tidak akan ke sana, bersama bahan-bahan lain seperti jaringan ikat, kalsium, biofilm, dan lain-lain. Jadi pertanyaan yang lebih tepat adalah, apa yang menyebabkan pembuluh darah di luka? Itu pertanyaan yang lebih tepat daripada bertanya kenapa kolesterol ke sana. Kolesterol ke sana karena adanya luka tadi. Nah, penyebab luka yang paling sering pertama kali adalah radikal bebas. Sudah sering dengar ya? Radikal bebas menyebabkan stres oksidatif atau oksidasi di pembuluh darah yang mirip dengan karat atau korosi di pembuluh darah kita. Yang kedua adalah radang yang menjadi awal dari banyak masalah kesehatan dan penyakit. Hampir semua penyakit diawali oleh kondisi radang atau inflamasi. Lalu, apa yang menyebabkan radikal bebas dan radang? Tentunya pola hidup kita, pola makan tinggi gula, pola makan tinggi omega-6, junk food, asap rokok, polusi, bahan pengawet, perasa buatan, bahan kimia sintetis, dan lainnya. Semua itu menyebabkan peradangan dan tingginya radikal bebas yang menyebabkan oksidasi di pembuluh darah kita. Nah, jika sudah terlanjur, lalu bagaimana? Ada beberapa nutrisi yang perlu diperhatikan yang sangat penting untuk membersihkan pembuluh darah. Pertama adalah vitamin K2, yang tidak hanya bisa didapatkan dari suplemen. Apa manfaat vitamin K2? Fungsinya adalah untuk memobilisasi kalsium. Banyak orang berpikir, oh, saya kekurangan kalsium, padahal sebenarnya bukan kekurangan kalsium. Ingat, salah satu pembentuk plak adalah kalsium. Jika kalsium ini tidak dimobilisasi dengan baik, terutama jika kita mengonsumsi vitamin D dalam dosis tinggi yang meningkatkan penyerapan kalsium, maka kita perlu menyeimbangkannya dengan vitamin K2 untuk memobilisasi kalsium yang ada di dalam tubuh ke tempat yang dibutuhkan, seperti jaringan keras seperti tulang dan gigi. Namun, jika tidak dimobilisasi, kalsium bisa menumpuk di tempat yang tidak seharusnya, seperti di pembuluh darah. Itu sebabnya kita perlu mengonsumsi vitamin K2. Dari mana saja vitamin K2 bisa didapatkan? Dari tempe, keju keras, seperti parmesan, edam, dan juga dari natto bea, sumber alami vitamin K2. Selanjutnya adalah vitamin C. Ada penelitian yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan erat antara bakteri di jaringan mulut, khususnya jaringan periodontal atau jaringan lunak, dengan bakteri yang ada di pembuluh darah jantung.
Masalah periodontal seperti gusi berdarah sering berkaitan dengan masalah jantung. Itu sebabnya kita perlu mengonsumsi vitamin C. Karena vitamin C berperan melindungi jaringan periodontal serta meningkatkan dan menjaga permeabilitas pembuluh darah kita. Vitamin C bisa didapatkan dari sayuran hijau seperti brokoli, sawi, bayam, kale, asparagus, serta buah golongan citrus seperti lemon, jeruk, dan jeruk nipis. Buah beri seperti blueberry, blackberry, strawberry, dan mulberry juga kaya akan vitamin C. Nutrisi penting lainnya adalah vitamin E, yang menjaga bagian dalam dinding pembuluh darah atau lapisan endotelium agar tetap dalam kondisi baik. Vitamin E dapat diperoleh dari biji bunga matahari, kacang almond, alpukat, dan minyak zaitun. Kemudian, omega 3 yang sering kita dengar manfaatnya untuk kesehatan pembuluh darah karena sifatnya yang anti-inflamasi. Omega 6 yang biasanya ditemukan dalam minyak sayur bersifat pro-inflamasi. Karena itu, kita disarankan untuk menghindari minyak sayur tinggi omega 6 seperti minyak kedelai, jagung, dan kanola. Omega 3 alami dapat kita peroleh dari salmon, tuna, sarden, serta kuning telur. Yang terakhir, nutrisi penting lainnya adalah asam laktat yang dapat kita peroleh dari makanan fermentasi atau probiotik seperti sauerkraut, kimchi, dan keju tua cheese. Sauerkraut misalnya adalah salah satu superfood yang sangat baik untuk membersihkan pembuluh darah karena mengandung vitamin C, vitamin K2, kalium, dan asam laktat. Jadi, semoga Sobat Sehat lebih paham tentang nutrisi penting untuk membersihkan pembuluh darah dan contoh-contoh makanan whole food yang alami. Jika ingin yang lebih praktis, suplemen juga bisa menjadi pilihan. Namun, tetap perhatikan kualitas suplemennya, karena tidak semua suplemen sama. Pastikan untuk konsultasi ke dokter agar dosisnya sesuai dengan kebutuhan. Semoga informasi ini membantu kamu Sobat Sehat. Tetap jaga kesehatan dan stay safe.